Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Orientalisme Al-Quran dan Al-Hadis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsekuensi teologis kritikan orientalisme terhadap Al-Hadis. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas bahwa orientalisme dengan segala tujuan-tujuan yang ingin mereka capai dengan melakukan kajian terhadap dunia timur, khususnya lagi dunia Islam, itu ada dua bidang yang disasar. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Dan di sesi sebelum ini kita telah membahas tentang ada tiga isu yang disasar dari sisi hadis. Jadi Al-Hadis juga disasar dari sisi pertama, mereka mempermasalahkan dualitas posisi Rasulullah. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan sanad periwayatan. Kemudian dan yang ketiga adalah dari sisi konten hadis-hadis tersebut. Nah, kita sekarang melihat bagaimana konsekuensinya ketika kritikan orientalisme terhadap Al-Hadis ini muncul dan dibiarkan kurang lebih tidak mendapatkan jawaban lah, kurang lebih. Kalau ketika tidak dijawab, maka apa yang terjadi? Sebagaimana disampaikan sebelumnya, hadis memiliki tiga fungsi utama ya. Di sesi sebelumnya kita membahas, yaitu pertama sebagai bayanut ta'kid, jadi penegas dari wahyu. Jadi wahyu, jadi Al-Quran. Jadi di sini hadis adalah pendukung Al-Quran lah. Pendukung pertama Al-Quran adalah wahyu. Al-Hadis, pendukung pertama wahyu itu adalah hadis. Pendukung utama yang menegaskan tentang apa yang menjadi konten dari Al-Quran adalah Al-Hadis. Kemudian yang kedua adalah penjelas maksud wahyu. Ya, ada beberapa hal yang memang harus dijelaskan, perlu penjelasan dan dijelaskannya oleh hadis. Kemudian yang ketiga mendetailkan hukum syariat. Ada beberapa hukum syariat yang tidak didetailkan tentang bagaimana tata caranya secara khusus di dalam Al-Quran, dan itu ada di dalam hadis. Fungsi kedua dan ketiga terutama ini ya, dari hadis ini, yaitu bayan tafsir dan bayan tasyri', itu sangatlah vital dan menentukan tegaknya ajaran Islam. Tanpa hadis, Al-Quran sebagai pilar utama Islam akan kehilangan banyak fungsinya. Padahal fungsi utama Al-Quran apa? Fungsi Al-Quran adalah kitab petunjuk. Petunjuk yang diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi logis dari sifat maha pengasih, maha penyayang Allah. Ketika Al-Quran sebagai petunjuk, akan tetapi petunjuk tersebut ada beberapa di antaranya yang harus dijelaskan, karena memang tidak mungkin memasukkan seluruh petunjuk dengan secara detail dalam satu kitab yang terbatas. Padahal petunjuk itu berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Nah, ini salah satu cara supaya Al-Quran itu, konten dari Al-Quran itu bisa dipahami, dan artinya Al-Quran itu bisa menjalankan fungsinya sebagai kitab petunjuk. Salah satu solusinya adalah dengan diturunkannya hadis. Jadi tanpa hadis, Al-Quran sebagai pilar utama Islam akan kehilangan banyak fungsinya. Dari sisi fungsi sangat vital hadis itulah, maka semua ulama sepakat bahwa hadis adalah pilar kedua dari ajaran Islam. Ketika pilar kedua ini runtuh, bangunan Islam pun akan roboh. Kemudian dalam studi ilmu Al-Quran ya, jadi ini terkait dengan kritikan terhadap hadis ini, itu juga berpengaruh sangat besar terhadap para penstudi Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada yang menekuni ilmu-ilmu Al-Quran dan kemudian mengabaikan kritikan terhadap hadis, pokoknya fokus saja terhadap Al-Quran, bagaimana caranya membela Al-Quran. Tapi kemudian abai terhadap kritikan terhadap hadis, kritikan atas hadis, maka itu juga bermasalah dari sisi apa? Dari sisi bahwa dalam studi ilmu Al-Quran dikenal sejumlah metode penafsiran, dan yang paling terkenal, paling pertama dikembangkan dan serta paling banyak dipakai oleh para mufasir sepanjang masa adalah tafsir bil ma'thur. Ya, sebenarnya ada hubungannya dengan yang tadi ya, yang dengan yang fungsi kedua dari hadis, yaitu menjelaskan maksud dari Al-Quran.
Nah, metode tafsir bil ma'tsur adalah tafsir berdasarkan riwayat yang didominasi oleh hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud didominasi ini karena ada sebagian yang meyakini bil ma'tsur ini juga terkait dengan riwayat yang sampainya hanya kepada sahabat. Yang disebut nanti kita membahas secara lebih detail ya. Ada beberapa jenis hadis yang hanya sampainya hanya para sahabat. Tapi ada sebagiannya itu menyebutnya sebagai hadis karena ada juga di kitab-kitab hadis terkenal ya yang riwayat yang hanya sampainya kepada sahabat itu. Nah, itu intinya bahwa tafsir bil ma'tsur itu adalah yang pertama dan paling banyak dikembangkan, paling banyak dipakai sepanjang masa. Itu adalah tafsir bil ma'tsur yang didominasi oleh hadis Rasulullah. Dengan demikian jika hadis digugurkan maka ribuan tafsir akan kehilangan nilai ilmiahnya. Kemudian juga terkait dengan asbabun nuzul. Studi tentang asbabun nuzul adalah cabang dari ilmu Al-Quran yang sangat penting. Studi asbabun nuzul membahas latar belakang atau sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Pemahaman atas asbabun nuzul menjadi salah satu kunci sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengambil kesimpulan hukum serta hikmah di balik turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, sumber utama pemahaman atas asbabun nuzul itu apa? Ya, riwayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ya. Ini sekali lagi menegaskan betapa sangat vitalnya permasalahan hadis ini bagi para penstudi ilmu Al-Quran. Karena jika hadis ditolak, asbabun nuzul juga bermasalah. Jika hadis ditolak atau dinyatakan tidak otentik, kaum muslimin generasi pasca Rasulullah, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang ini, akan kehilangan kemampuan untuk memahami sebagian besar maksud dari ayat-ayat Al-Quran yang maksudnya itu hanya bisa difahami seandainya kita mengetahui asbabun nuzul dari ayat Al-Quran tersebut. Apa konteks yang melatar belakangi kenapa ayat-ayat tersebut turun. Ya, ini jelas juga ya alasan kenapa hadis ini sangat penting. Sehingga seandainya hadis dibiarkan saja tanpa pembelaan, maka sebenarnya ulumul Quran pun bermasalah ya. Dari sisi asbabun nuzul. Kemudian dari sisi hukum syariat juga sama dengan kasus penolakan terhadap otentisitas Al-Quran yang berdampak kepada runtuhnya hukum syariat. Penolakan terhadap keseluruhan hadis Rasulullah juga berdampak kepada hilangnya legitimasi hukum syariat. Kenapa? Karena hadis merupakan sumber kedua dari hukum-hukum syariat setelah Al-Quran. Cukup banyak ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran yang hanya menyampaikan hukum secara umum atau ijmal. Nah, ini juga dalam tafsir Al-Quran ada ya, tafsir dengan laun atau dengan corak ahkam. Tafsir ahkam itu berbicara tentang apa? Tafsir ahkam itu artinya adalah tafsir yang melihat beberapa ayat yang fokusnya pada masalah ahkam terkait dengan hukum-hukum syariat. Nah, itu dijelaskan. Kenapa kok ada tafsir terkait dengan itu? Karena memang banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ahkam yang sifatnya mujmal, ya, yang sifatnya itu sangat umum sehingga perlu dijelaskan, perlu didetailkan. Nah, penjelasannya ada di mana? Penjelasannya ada pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu penegasian terhadap hadis akan meruntuhkan bangunan hukum syariah yang ada sekarang ini. Dan ini artinya semua panduan fikih Islam itu tidak lagi punya kekuatan hukum. Silakan Anda ambil kitab yang terkait dengan hukum fikih. Siapa saja, karangan ulama mana saja, dari mazhab apa saja, silahkan. Kemudian di sana dinyatakan hadis yang kalau kitab fikih itu di sananya ada rujukan atau kutipan yang kutipan dari hadis Rasulullah. Dan kemudian misalnya prinsipnya adalah semua kutipan-kutipan yang terkait dengan hadis Rasulullah itu ketika hukum itu diambil berdasarkan hadis Rasulullah itu tidak berlaku. Ya sudah, kitab fikih itu menjadi tidak berlaku pada dasarnya. Karena apa? Karena landasan hadis yang memang banyak muncul dijadikan sebagai penjelasan yang mendetail terkait dengan tata cara beribadah kita. Ketika yang diambil begitu saja dan dinyatakan tidak berlaku, ya sudah, maka hukum syariat pun menjadi tidak berlaku.
kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita seperti sekarang ini. Sholat pun misalnya kan, kalau hanya berdasarkan kepada Al-Quran saja, kita tidak bisa sholat dengan cara yang seperti yang sekarang ini. Karena panduan sholat, sebagian ini ya, sebagian besarnya yang terkait dengan detail-detailnya itu ada di hadis. Nah, akhlak juga terkena dampak nih. Akhlak adalah pilar sangat penting dalam ajaran agama. Setiap agama pastilah mengajarkan sistem etika kepada para pengikutnya, termasuk agama Islam. Karena itu maka para ulama menulis banyak sekali kitab-kitab tentang akhlak dalam Islam yang sangat menentukan keselamatan dan kebahagiaan seseorang muslim di dunia dan di akhirat. Ya, kalau misalnya saya yang sering saya contohkan itu akhlak itu masalah menghilangkan sifat riya. Ya. Riya itu ingin dipuji oleh orang lain ketika beribadah. Bukan kepada ingin diapresiasinya tidak hanya oleh Allah saja tapi juga oleh manusia. Nah, riya ini akhlak kan ya. Nah, riya ini penting nggak? Ya, sangat penting. Karena apa? Karena riya membuat ibadah kita bahkan menjadi tidak bernilai. Ibadah syariat yang secara fisik itu kita melakukan sholat misalnya, itu disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa alladzina hum yura'un, itu orang-orang yang bersikap riya itu, maka bagi dia itu disebut itu adalah orang-orang riya itu, ayat tentang riya itu dihubungkan dengan peringatan Al-Quran terkait dengan nilai sholat. Apa itu? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nah, akhlak itu sangat penting kan ya? Sangat amat penting. Segala sesuatu kalau niatnya tidak ikhlas, kalau disertai dengan kesombongan misalnya kan ya, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau batalkan sedekah kalian dengan man. Man itu artinya adalah merasa berutang budi, merasa paling berharga atas tindakan-tindakannya itu, memberikan sedekah itu menjadi orang yang paling menentukan kehidupan seseorang, dan wal adza, dan juga dengan merendahkan gitu. Maka itu juga akan membatalkan sedekah kita, sebesar apapun juga sedekah kita kalau disertai dengan sikap dengan akhlak yang tidak baik semacam itu, maka akan membatalkan amal-amal ibadah syariah kita ya. Nah, salah satu sumber utama yang digunakan para ulama saat mengembangkan ilmu akhlak adalah hadis Rasulullah. Kembali lagi bahwa hadis Rasulullah itu berperan dalam mendetailkan, dalam membicarakan tentang memberikan penjelasan tentang kenapa dan kemudian memberikan tuntunan dan juga memberikan uswah, memberikan contoh. Inilah akhlak yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga segala macam ibadah yang dilakukannya itu tidak menjadi sia-sia. Nah, di kitab-kitab akhlak pastilah didominasi oleh berbagai riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jika hadis dinyatakan tidak otentik, sekali lagi ya, ketika kritikan-kritikan orientalis terkait dengan hadis ini tidak dijawab, maka runtuh pula bangunan sistem akhlak di dalam Islam. Nah, kemudian juga terkait dengan uswah, ajaran agama kan terkadang sulit untuk difahami dan dipraktekkan. Hal ini terjadi karena ajaran tersebut awalnya adalah rangkaian kata-kata dan kalimat yang bersifat teoretis. Ya, dan cara paling efektif agar ajaran agama bisa difahami dan dipraktekkan dengan mudah adalah dengan melihat contohnya. Ini sebenarnya berlaku untuk semua hal ya. Coba kalau misalnya Anda belajar tentang sepak bola, sepak bola, bagaimana cara menendang atau berenang misalnya, bagaimana caranya berenang, Anda diajarkan, dikasih tahu berenang itu misalnya gitu. Ketika masuk ke air, pertama jangan panik. Kemudian yang kedua, gerakan kaki dengan cara semacam ini. Kemudian ketika gerakan kaki atau gerakan tangan, ketika gerakan tangan kalau gaya bebas, maka di saat tangan kanan mengayun, maka si muka misalnya tolehkan ke kiri dan sebaliknya lagi. Nah, hal-hal teoritis semacam itu ajarkan sampai puluhan kali pun Anda mengajarkan, itu sangat mungkin akan susah difahami. Tapi coba, kalaupun ada teori, silakan di awal, hanya sebentar saja, setelah itu langsung praktekkan. Kalau Anda menjadi instruktur, lakukan. Nah, gini nih caranya berenang. Menendang bola itu sebegini nih caranya nih. Nah, itu jauh lebih efektif ya. Jauh lebih efektif dalam memberikan pemahaman. Karena itu maka terkait dengan
tata cara sholat pun misalnya Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya sudah aja, ikutin aja gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari uswah gitu. Bagaimana teladan atau Rasulullah itu menjadikan dirinya sebagai contoh. Di dalam Al-Qur'an sendiri kan ada ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, untuk itulah maka di dalam Al-Qur'an secara tegas dinyatakan bahwa Rasulullah adalah rujukan praktis bagi siapapun yang ingin menjalankan ajaran Islam. Ketika, nah sekali lagi, hadis dinyatakan tidak otentik, kaum muslimin tidak punya lagi sosok yang bisa menjadi contoh atas implementasi ajaran agama. Kemudian juga di sastra Islam, sebagaimana yang terjadi pada agama-agama lain, ini sebenarnya lebih ke masalah peradaban ya. Di dalam agama Islam juga dikembangkan sastra yang memiliki nilai sangat tinggi dan menjadi inspirasi bagi sastra-sastra dunia. Konten sastra dalam Islam sangat beragam dan salah satu konten paling menonjol dalam sastra Islam adalah syair-syair pujian dan penyifatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ribuan bait syair, ratusan bait syair, mungkin jutaan bait syair yang dibuat oleh para pujangga Islam yang memuji Rasulullah dalam rangka apa? Dalam rangka mempertebal keimanan, dalam rangka mempertebal kecintaan, dalam rangka mengajak kaum muslimin untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Nah, sumber dari syair tersebut dari mana ya? Dari hadis. Dan karenanya ketika hadis ditolak, menjadi rapuhlah pula sumber karya-karya tersebut. Nah, ini misalnya ini qasidah Burdah ini ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, dan seterusnya. Tola al badru alaina fakhtafat minhul buduru, dan seterusnya. Nah, ini itu menginspirasi juga sastra-sastra dunia. Sehingga kalau misalnya hadis dihilangkan, maka itu sastra-sastra dunia yang selama ini ada ini menjadi percuma, menjadi kehilangan nilainya. Dan kemudian ada juga salah satu bidang dalam Islam yang disebut dengan tasawuf atau irfan. Ini salah satu fenomena cara beragama yang sangat menonjol dalam praktik keberagaman kaum muslimin. Tasawuf atau irfan mengajarkan pencian hati sebagai cara terbaik memperoleh marifat ilahiyah. Pada semua aliran atau tarekat, tasawuf irfan juga diajarkan tentang sangat pentingnya menjadikan Rasulullah dan juga para imam atau para wali sebagai tempat untuk bertabaruk dan bertawasul dalam rangka meraih makrifat tersebut. Tawasul dan tabaruk itu tentunya harus didasarkan pada makrifat kita atas keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kembali kepada hadis lagi. Jika hadis dinegasikan, hilanglah nilai tabaruk dan tawasul. Dan praktik tasawuf dan irfan menjadi tidak berguna. Dan yang terakhir adalah terkait dengan masalah akidah ini. Keimanan kepada kitab suci atau wahyu dan kenabian atau nubuwah. Jadi iman kepada Allah, kepada nabi, dan iman kepada kitabnya. Ini adalah dua pilar penting dalam sistem keimanan agama Islam. Keduanya saling berkaitan dengan erat dan tidak mungkin dipisahkan satu dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran dan petunjuk dalam bentuk wahyu yang dibawa oleh seorang nabi. Nah, ini poin pentingnya, bahwa keimanan kepada wahyu tanpa disertai dengan keimanan kepada pembawa wahyu, ya, sekali lagi ya, keimanan kepada wahyu dalam hal ini ada Al-Quran, tanpa disertai dengan keimanan kepada pembawa wahyu, otentisitas hadis di sini kan ya, itu adalah kepercayaan yang absurd, yang aneh. Sebagaimana absurdnya keimanan kepada Nabi, tapi juga menolak wahyu yang dibawanya. Dari sisi ini, menolak hadis bermakna menolak wahyu. Ya kan ya? Hadis ini yang dipermasalahkan kan Rasulullahnya. Benar nggak sih dia tuh menjalankan? Benar dia adalah sosok yang membawa wahyu. Benar dia sih perilakunya ini memang harus diikuti gitu. Benar dia sih kata-katanya ini harus didengar. Benar atau tidak sih dia itu harus ditaati? Dengan berbagai macam cara ya, dengan yang kita ini ya lewat ininya yang walaupun caranya itu dengan berantai gitu kan ya, sampainya kepada kita melalui mata rantai sanad. Kalau misalnya hadis itu ditolak keseluruhannya, itu artinya sudah menolak segala hal yang terkait dengan Rasulullah.
dalam kapasitasnya sebagai pembawa wahyu. Karena itu ketika Rasulullah itu ditolak kebenarannya, apa yang disampaikannya itu tidak layak dipercaya, atau apa yang sampai kepada kita yang disebut sebagai hadis itu, atau kata-kata dan perbuatan dan restu Rasulullah itu, kemudian kita tolak, maka sebenarnya kita menolak fungsi dia sebagai pembawa wahyu. Ketika itu terjadi, maka wahyu pun sebenarnya kita tolak. Sebagaimana juga menjadi absurd seandainya kita mengimani Rasulullah, menerima hadis, tapi menolak wahyu yang beliau bawa. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.